Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Hesti Permataning Tias, ST-MSc. Saya adalah dosen tetap Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya menjadi dosen tetap di Prodi Teknik Mesin sejak tahun 2020. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Termodinamika 1. Dalam pembelajaran ini, saya mengambil mata kuliah Termodinamika 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Teknik Mesin yang diambil pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar termodinamika yang mencakup bentuk energi, sifat, tingkat keadaan, fase, tunggal, campuran, dan gas ideal pada siklus dan proses. Mahasiswa mampu menempatkan hukum termodinamika 1 dan 2 pada volume atur dan massa atur untuk menyelesaikan permasalahan termodinamika. Mampu menanggapi perkuliahan dengan aktif. Sedangkan sub CPMK yang diturunkan adalah mahasiswa mampu memahami definisi terminologi termodinamika, sistem satuan, dan sifat-sifat termodinamika. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menerapkan persamaan tematik dengan cara melihat tabel dan grafik. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menerapkan persamaan hukum termodinamika 1 pada sistem volume atur atau terbuka. Yang keempat, yaitu mahasiswa memahami konsep entropi dan hukum termodinamika 2 serta mampu mengevaluasi kinerja dari siklus daya, pendingin, pompa termal dengan pendekatan siklus Carnot. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisis prinsip dasar pembangkit daya tenaga uap berdasarkan pada siklus Rankine, modifikasi siklus untuk memperbaiki kinerja dan mempengaruhi variasi parameter utama terhadap kinerja siklus Rankine. Pada pembelajaran ini saya menggunakan sistem pengajaran yang memberikan stimulus agar sesuai dengan sasaran. Teknik yang saya gunakan yaitu DIA, di mana D adalah delivery, dosen menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan teori yang ada pada mata kuliah sesuai dengan pertemuan-pertemuan dalam perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah ditentukan sebelumnya. I yaitu interaktif, di mana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Terdapat komunikasi yang menjembatani berbagai hal yang disampaikan, sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami materi dengan baik. A yaitu assessment, di mana sebagai bentuk indikator terhadap pemahaman mahasiswa, dosen akan memberikan asesmen sesuai dengan topik yang telah disampaikan. Asesmen ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti kuis, take homework, ujian tulis, diskusi, studi kasus. Dalam pembelajaran juga menerapkan metode TCL dan SCL, di mana sebenarnya TCL dan SCL ini juga masuk ke dalam metode DIA. TCL yaitu Teacher Centered Learning, di mana dosen sebagai sentra pembelajaran, sedangkan mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang telah disampaikan dosen. Sedangkan SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa menjadi objek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, dosen memberikan kasus-kasus yang dapat diselesaikan dan mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan kasus tersebut, kemudian mempresentasikan melalui hasil yang telah didiskusikan. Di sini dosen akan memberikan pembenaran atas materi yang kurang atau tidak benar saat disampaikan mahasiswa. Demikianlah pemaparan tentang mata kuliah Termodinamika 1. Selanjutnya, untuk mengetahui proses pembelajaran, kita bisa langsung menuju ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengevaluasi, menghitung efisiensi dari pompa, kompresor, turbin, dan juga katup. Nah, hari ini kita belajar tentang prinsip dasar pembangkit daya tenaga uap berdasarkan siklus Rankine. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih pembangkit daya tenaga uap itu? Ya, Mas? Sistem yang digunakan untuk menghasilkan listrik dengan bantuan uap. Oke. Bahwa pembangkit daya tenaga uap itu adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi panas yang mengubah air menjadi uap. Nah, selanjutnya yaitu karena kita mau bahas siklus Rankine. Nah,
Siklus Rankine adalah siklus daya uap yang digunakan untuk menghitung atau memodelkan proses kerja mesin uap atau turbin. Kenapa siklus ini dinamakan dengan siklus Rankine? Karena siklus ini ditemukan oleh William John Maxwell Rankine. Jadi nama belakangnya dipakai untuk menamai siklus Rankine ini. Nah, siklus Rankine ini juga sebagai siklus termodinamika yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar berikut. Nah, pada gambar ini kalau kita perhatikan ada stack atau cerobong asap, ada boiler, ada turbin. Nah, di sini ada kondensor, di sini ada pompa, dan ini adalah generator. Nah, cooling water, ada juga cooling water. Sistem ini adalah pembangkit daya tenaga uap. Jadi dari keseluruhan komponen ini adalah komponen pembangkit daya tenaga uap. Tetapi siklus Rankine hanya berfokus pada 4 komponen yang ada pada pembangkit daya tenaga uap. Nah, komponen apa aja itu? Ada 4 komponennya. Yang pertama turbin, di mana tugasnya itu untuk mengubah uap menjadi kerja. Yang kedua yaitu kondensor, yang tugasnya untuk mengembunkan uap. Yang ketiga ada pompa, memindahkan air ke boiler. Yang terakhir yaitu boiler, di mana tugasnya untuk mengubah air menjadi uap. Itu tadi tugas-tugas dari setiap komponen yang ada pada siklus Rankine. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa yang pertama kali kita temui di kondisi pertama ada fluida kerja yang bentuknya uap kering. Uap kering ini tadi masuk ke dalam turbin, mendorong sudut-sudut turbin untuk menggerakkan poros yang nyambung ke generator, di mana dari turbin ini bisa menghasilkan kerja. Jadi WT ini adalah kerja yang dihasilkan oleh turbin. Setelah fluida kerja tadi mendorong turbin, maka dia keluar dari turbin dalam kondisi uap. Uapnya sudah bercampur dengan air. Nah, setelah di kondisi 2 yang bentuknya uap air, maka setelah masuk ke kondensor, dia dikondensasi. Artinya apa dikondensasi ini? Semua fluida kerja yang dari turbin bentuknya uap berubah menjadi air seluruhnya. Jadi di kondisi 3 semua fluida kerja berubah menjadi air jenuh. Artinya seluruh fluida kerjanya sudah berubah menjadi air. Air yang keluar dari kondensor memiliki tekanan yang sama, tapi setelah masuk ke pompa, fluida kerja air tadi dia didorong atau tekanannya dinaikkan agar dia mampu menuju ke boiler. Jadi di kondisi 4 tekanannya sudah lebih tinggi dibanding dengan kondisi 3. Nah, di sini ada WP atau kita kerja pada pompa ya. Pompa bergerak itu membutuhkan kerja. Jadi ada inputan atau kerja yang masuk ke dalam pompa, karena pompa tidak mungkin bisa bergerak ketika tidak ada daya yang memutar poros pompa. Nah, setelah fluida kerja keluar dari pompa, dia mempunyai tekanan yang tinggi, temperatur juga sedikit naik. Dia masuk ke boiler. Nah, di boiler ini tugasnya tadi kan untuk mengubah air menjadi uap, sehingga temperatur dari air tadi menuju uap kering, temperaturnya sudah naik sangat tinggi. Sehingga di sini karena boiler itu membutuhkan panas dari luar. Nah, ini kan dia butuh panas ya, karena inputannya dia ada key-in yang panas masuk ke dalam boiler. Di sini kondisinya dia sudah uap jenuh atau saturated vapor. Ini kondisi 1 di mana dia masuk ke dalam turbin. Nah, kondisi 1 dia temperaturnya sangat tinggi. Terus pada kondisi 2 setelah keluar dari turbin, temperaturnya turun menjadi ke kondisi 2. Setelah pada kondisi 2, gitu ya, yang keluar dari turbin dia lanjut masuk ke kondensor. Pada kondensor ini dia seluruhnya berubah kondisinya menjadi air. Sehingga keluar dari kondensor pada kondisi 3, di sini seluruh fluida kerja sudah berupa air jenuh. Jadi atau biasanya di dalam tabel di sini ada saturated liquid. Jadi kondisi 3 temperaturnya masih rendah,
tapi kondisi fluida kerjanya sudah dalam bentuk cair. Nah, pada kondisi 3 ke 4, nah 3 ke 4 itu pada kondisi dia berada di pompa. Pada kondisi pompa dia tekanannya naik. Nah, sini kalau kita lihat ya ada 2 garis yang turun. Nah, ini artinya tekanan dia konstan. Jadi kondisi 1 dan A sampai ke 4 itu dia punya tekanan yang konstan. Dan 2 ke 3 itu juga tekanannya konstan karena garis atau line yang ada di sini itu dia mempunyai tekanan yang sama. Jadi ketika di kondisi 3 ke kondisi 4 temperaturnya naik, tekanannya juga naik pada kondisi pompa. Jadi ketika di 4 ke 1, nah di sini ada 4 ke 1, dia punya 4 ke 1 temperaturnya naik yang sangat signifikan karena yang awalnya cair berubah menjadi uap jenuh. Nah, ini satu siklus pada TS diagram siklus Rankine. Untuk mengevaluasi kinerja yang ada pada pompa, turbin, kondensor, dan juga steam generator ini sama seperti boiler ya. Di turbin, nah di sini kita punya persamaan energi. Karena di turbin itu sifatnya adiabatik, dia tidak ada perubahan panas, tidak ada perpindahan panas, maka di turbin ini panas yang keluar atau panas yang ada pada sistem kita hilangkan atau kita coret. Maka kita punya kinerja pada turbin bisa dihitung dari W out sama dengan W dot out per M dot, sama dengan nilainya dengan entalpi 1 dikurangi dengan entalpi 2. Nah, pada kondisi 2 ke 3, pada kondisi kondensor, dia tidak ada kerja pada kondensor sehingga nilai kerjanya bisa kita hilangkan. Jadi, panas yang keluar pada kondensor nilainya sama dengan panas yang telah dilepaskan pada kondensor dibagi dengan laju aliran massa yang nilainya sama dengan entalpi 2 dikurangi dengan entalpi 3. Nah, selanjutnya pada kondisi 3 ke 4 pada pompa dia bersifat adiabatik prosesnya, maka panas yang ada pada sistem ini tadi dia tidak ada, bisa kita hilangkan sehingga kerja pada pompa bisa bernilai W in sama dengan W dot in per M dot sama dengan entalpi pada kondisi 4 dikurangi dengan entalpi pada kondisi 3. Yang terakhir pada steam generator. Nah, di steam generator atau boiler ini terjadi perubahan panas di mana fluida kerja tadi yang awalnya cair menjadi uap kering. Dari Q in dibagi dengan M dot sama dengan H1 dikurangi dengan H4. Kalau kita mau mengevaluasi nilai kinerja, mengevaluasi kinerja pada siklus Rankine, kita bisa menghitung dengan nilai efisiensi, di mana efisiensi ini diperoleh dari banyaknya kerja yang keluar dibagi dengan panas yang dibutuhkan. Kalau kerja tadi kan kita punya kerja out itu yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh turbin, dikurangi dengan kerja yang dibutuhkan untuk memutar pompa, dibagi dengan panas yang masuk atau panas yang dibutuhkan pada proses di boiler. Jadi sama dengan W out dikurangi W in dibagi dengan Q in. Maka siklus Rankine bisa kita simpulkan bahwa nilainya sama dengan entalpi pada kondisi 1 dikurangi entalpi pada kondisi 2 dikurangi entalpi pada kondisi 4 dikurangi entalpi pada kondisi 3 dibagi dengan entalpi pada kondisi 1 dikurangi entalpi pada kondisi 4. Nah, selain kita bisa menggunakan efisiensi termal pada siklus Rankine, kita juga bisa menggunakan backwork ratio untuk mengevaluasi dari siklus di mana kerja yang dibutuhkan dibagi dengan kerja yang dihasilkan. Kita kan butuh kerja atau daya yang dibutuhkan untuk memutar si pompa. Nah, sedangkan kita menghasilkan daya dari putaran si turbin, sehingga backwork rasionya kita bisa nilai dengan
rumus H4 min H3 dibagi dengan H1 min H2. Nah, karena tadi dari siklus yang kita pelajari di siklus Rankine ini, ada kondisi di mana fluida kerja itu di sini di kondisi 2 dia dalam bentuk yang tidak sepenuhnya uap, jadi uapnya uap basah, sehingga kita bisa mencari nilai faktor kebasahan yang ada pada kondisi 2 dengan cara X sama dengan Hg, ini entalpi pada kondisi gas atau vapor, dikurangi dengan Hs, ini pada saat dia kondisi liquid, dibagi dengan Hfg, ini kondisi dia campuran, jadi fluida kerjanya dalam bentuk uap dan cair atau uap basah, atau nilainya sama dengan Sg. Sg ini entropi ya, entropi pada kondisi gas dikurangi dengan entropi pada kondisi fluid atau cair dibagi dengan entropi pada saat campuran. Nah, ini tabel yang kita butuhkan untuk mencari nilai dari entropi, mencari nilai entalpi, dan juga mencari nilai dari internal energy ataupun specific volume. Nah, teman-teman bisa dapat tabel ini di buku paling akhir di referensi kita pakai punyanya Moran Sapiro ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu. Oke. Mengapa di kondensor tidak ada kerja? Iya. Kenapa di kondensor tidak ada kerja? Teman-teman perhatikan di siklus sini ya. Karena di kondensor ini dia itu di kondensor tidak ada kerja karena di kondensor dia hanya merubah energi dari kondisi panas ke temperatur yang lebih rendah, sehingga kerja diabaikan karena tidak ada energi secara mekanik yang ada pada kondensor. Sudah terjawab? Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Sebuah siklus Rankine ideal, uap kering sebagai fluida kerja dengan temperatur 400 derajat Celcius dan tekanan sebesar 80 bar, memasuki turbin dengan tekanan pada kondensor sebesar 0,1 bar. Aliran massa uap yang masuk ke turbin sebesar 100 kg per second. Nah, kita harus menghitung nilai dari kerja pompa, kalor yang masuk pada boiler, kalor yang keluar pada kondensor, dan juga efisiensi pada siklus. Sebelum kita mengerjakan, pastikan dulu teman-teman mengetahui siklus dari siklus Rankine. Yang pertama kita punya boiler nyambung ke dalam turbin, nyambung ke kondensor, kemudian fluida kerja di pompa ke boiler. Jadi di sini kita di boiler, kondisi 1 ada di keluar turbin ya. Nilainya berapa? Temperaturnya sebesar, berarti T1 sebesar 400 derajat Celcius, P1 sebesar 80 bar. Nah, perlu diperhatikan di boiler kita punya panas yang dibutuhkan, jadi kita punya Q in. Di turbin kita punya kerja yang dihasilkan. Di kondensor kita punya Q out atau panas yang dilepaskan. Sedangkan di pompa kita punya apa? Kerja yang dibutuhkan. Dari sini kita harus mengetahui dulu di kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi 4. Tekanan pada kondensor turbin sebesar 0,1 bar. Jadi karena kondensor dia bersifat isobar, maka di kondisi 2 P2 sama dengan 0,1 bar, dan di kondisi P3 dia juga sebesar 0,1 bar. Nah, tadi kita diminta untuk mengetahui nilai kerja pompa. Berarti kita yang ditanyakan W pada pompa, berarti W in. Kalau di sini berarti kita punya berapa? H4 min H3 W out sama dengan
H1 min H2. Terus efisiensi pada siklus yang kita butuhkan yaitu kerja pada turbin dikurangi dengan kerja pada pompa dibagi dengan panas yang dibutuhkan pada boiler. Jadi kita punya persamaan di mana WT tadi ini pada turbin ya. Turbin itu pada kondisi H2 min H1 dikurangi dengan kerja pada pompa H4 min H3 dibagi dengan panas pada boiler, kita punya H1 min H4. Nah, setelah kita mengetahui apa yang harus kita cari, sekarang kita lanjut ke persamaan tadi. Dari nilai temperatur pada kondisi 1 yang nilainya 400 derajat Celcius dan P1 sebesar 80 bar, maka kita bisa mencari nilai H1 dari mana? Dari tabel. Jadi di tabel tadi yang terdapat pada PPT ini kita bisa mencari nilai H1, di mana H1 nilainya sama dengan H1 sama dengan 39,4 kilojoule per kilogram. Nah, setelah kita mengetahui nilai H1, kita lanjut ke kondisi 2. Karena di kondisi 2 nilainya yaitu nilai tekanannya sebesar 0,1 bar, maka kita butuh persamaan kebasahan tadi. X sama dengan SG min SF per SGF. Nah, SG-nya sebesar 8,1 WP atau Win pada pompa ini sebenarnya bisa kita dapatkan nilai dari V atau specific volume dikalikan dengan P4 min P3, di mana V-nya bernilai 0,00101 dikalikan dengan 40.000 dikurangi dengan 10. Maka diperoleh nilai Win atau W pada pompa sebesar 40,3899 kilojoule. Terus pada nilai pada Qin pada boiler ya. Berarti H1 nilainya pada tabel kita peroleh H1 min H2 sebesar 3139,4 dikurangi dengan entalpi pada kondisi 4 sebesar 2015,17, sehingga nilai panas yang masuk pada boiler sebesar 1124,33 kilojoule per kilogram. Nah, yang ketiga yaitu panas yang dilepaskan pada kondensor. Nilainya H2 sebesar 15,17 dikurangi dengan H3 191,87, sehingga kita bisa peroleh nilai panas yang dilepaskan pada kondensor sebesar 1823 kilojoule per kilogram. Nah, untuk mengetahui nilai efisiensi, maka kita bisa memasukkan nilai kerja pada turbin dikurangi dengan kerja pada pompa dibagi dengan panas yang dibutuhkan di boiler. Maka nilai kerja pada turbin bernilai 1124,33 dikurangi dengan 40,3899 dibagi dengan 2900,2, sehingga nilai efisiensi yang diperoleh yaitu 0,37
atau setara 37,3%. Oke, setelah ini kita bentuk kelompok. Nah, di setiap ada 4 kelompok, nanti di setiap kelompoknya teman-teman akan menuliskan nilai entalpi pada di setiap proses. Nah, studi kasusnya yaitu air yang digunakan sebagai fluida kerja. Selanjutnya yaitu studi kasus di mana nanti teman-teman dibagi beberapa kelompok, lebih tepatnya 4 kelompok yang digunakan untuk teman-teman mengetahui nilai entalpi pada setiap kondisi. Nah, studi kasusnya yaitu air yang digunakan sebagai fluida kerja dalam sebuah siklus Rankine ideal, tekanan pada kondisi kondensor yaitu sebesar 8 kPa dan uap jenuh masuk ke turbin sebesar 18 MPa. Daya keluaran bersih sebesar 100 MW. Tentukan nilai laju aliran massa uap, laju perpindahan panas pada boiler dan kondensor, serta yang terakhir mencari nilai efisiensi termal. Nah, kita bagi kelompok ya. Nanti kelompok pertama dari baris yang pertama, kelompok kedua, baris kedua, dan kelompok ketiga di baris ketiga, sama yang terakhir, yang sini nanti kelompok 4 ya. Oke. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Jadi dari kondisi 4 yang kami temukan, P4-nya itu 180 watt, di mana H3 sama dengan H4 sama dengan H3 ditambah V3 buka kolom P4 dikurangi P3, di mana H3 nilainya 173,88 kJ per kilogram, ditambah V3-nya 1,0084 dikali 10 pangkat min 3. P4-nya 180 dan P3-nya 0,08, yang dimana yang total keseluruhan semuanya menjadi 192,02 kJ per kilogram. Oke, terima kasih Mas Abid. Benar sekali ya, karena di kondisi 4 ini fluida kerjanya keluar dari pompa, maka dia termasuk fluida kerja dikompresi. Sehingga kalau kita langsung pakai tabel, kita tidak bisa menemukannya karena tabel air terkompresi itu sulit didapatkan. Jadi kita pakai tabel yang biasa kita gunakan di buku termo, kemudian kita aplikasikan rumus ini untuk mendapatkan nilai dari entalpi pada kondisi 4. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada take homework yang bisa teman-teman kerjakan nanti, dikumpulkan minggu depan. Nah, kita ketemu minggu depan dengan topik yang hampir sama dengan Rankine, cuman kita modifikasi siklus Rankine menjadi siklus yang termodifikasi. Terima kasih untuk kuliahnya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.